Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis itu pernah hampir bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis pun punya niatan untuk bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga Fir'aun yang pernah hampir bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau tahu bagaimana saya menjejalkan tanah ke mulut Fir'aun. Sekiranya engkau tahu Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana saya menjejalkan tanah ke mulut Fir'aun." Pada saat Fir'aun hampir bertobat. Pada saat Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, kemudian laut terbelah, kemudian dia mengejar dan laut kembali menyatu, dan Fir'aun beserta bala tentaranya kelelep sampai di lehernya dia nazak mau mati. Pada saat menjelang sakaratul maut, apa kata Fir'aun? Amanna birrabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya, aku beriman pada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Hanya percaya saja, belum bertobat. Dan sebelum Fir'aun mengucapkan tobatnya, dijejalkan mulutnya dengan tanah oleh malaikat Jibril sehingga mati Fir'aun. Nah, ini kan jadi cerita, bahan cerita bahwa Fir'aun pun hendak bertobat. Hanya saja tidak sampai dia mengucapkan kalimat tobat dan tidak sampai menyebut nama Allah. Hanya Rabbi Musa wa Harun, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Sementara iblis itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, engkau adalah kalimullah. Kalimullah itu julukan pada Nabi Musa. Ini kemuliaan yang diberikan pada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa bisa berbincang-bincang, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Nabi Musa bisa berkata-kata langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iblis, ada apa? Beritahu padaku bagaimana bertobat pada Allah. Ini kan berarti iblis punya niatan untuk bertobat pada Allah. Dia datangi Nabi Musa untuk mencari tahu bagaimana caranya bertobat pada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya iblis, itu makamnya, kuburannya buyutku Adam alaihissalam. Kau sujud pada kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Maka seketika pun iblis berubah niatnya, berubah raut mukanya, nggak jadi taubat. Karena iblis gedek betul, benci betul, dengki betul pada Nabi Adam alaihissalam. Ini manusia pertama yang menyebabkan iblis terusir dari surga, terusir dari sisinya Allah beserta para malaikat. Dulu iblis sebelum diciptakan manusia itu berkumpul dengan para malaikat di surga. Bahkan iblis menjadi pemimpinnya para malaikat. Dia mendapat kedudukan azimah. Azimah itu dimuliakan, dihormati para malaikat, diandalkan lah. Makanya kata-kata orang punya jimat. Punya jimat itu maksudnya bisa diandalkan, punya sesuatu yang dia ya jadi backingnya dia, istilahnya begitu, jimat itu. Ini azimah. Diandalkan oleh para malaikat. Dan malaikat segan, malaikat sangat hormat pada iblis sebelum diciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan para malaikat sempat bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa engkau hendak ciptakan makhluk yang pekerjaannya membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Nah, dari mana malaikat tahu kalau manusia itu bakalnya nanti suatu saat kerjaannya bikin kerusakan, bikin keributan, dan saling menumpahkan darah, berperang? Padahal belum diciptakan manusia. Dari mana malaikat tahu? Konon kabarnya malaikat tahu dari manusia purba. Manusia purba, manusia gua yang
ditemukan dalam para ilmuwan itu Homo solonensis, Pithecanthropus erectus, itu bukan manusia. Dia manusia purba. Yaitu yang dianggap oleh Darwin cikal bakalnya manusia itu berevolusi dari monyet, itu bukan manusia. Manusia purba tidak bisa bicara, sementara manusia pertama sejak Nabi Adam sudah bisa berbicara. Ada akalnya, ada akal, ada pikiran, ada nurani. Manusia purba tidak. Apa jawab Allah? Aku lebih tahu daripada engkau, wahai malaikatku. Jadi malaikat menduga-duga manusia seperti itu modelnya. Memang benar. Memang benar adanya seperti manusia purba itu. Manusia yang sekarang ini suka bertengkar, suka bermusuhan, suka saling menumpahkan darah, suka bikin kerusakan. Ya benar malaikat. Tapi apa-apa kata Allah, aku lebih tahu daripada engkau, wahai malaikatku. Dan Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam, semua disuruh hormat, sujud pada Adam. Maksudnya sujud itu bukan menyembah, tapi menghormati. Seperti kalau orang Jawa itu sungkem hormat, itu bukan menyembah, itu orang Jawa begitu itu ya menghormati, sangat dihormati. Seperti di dalam Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan pada seluruh malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Semua sujud kecuali iblis, tidak mau dia tidak mau sujud hormat pada Adam, tidak mau. Iblis yang selama ini menjadi panglima para malaikat, menjadi azimahnya para malaikat, menjadi pimpinannya para malaikat, disuruh nyembah ke Adam, tidak mau dia. Waktu ditanya, kenapa ya iblis kau tidak mau bersujud pada Adam? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Iblis nggak mau nyebut nama Nabi Adam, nama Adam. Dia nyebut dia, aku lebih baik dari dia. Khalaqtana min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kalau gitu kau sombong iblis, kau fahruj, terusir dari surga, diusir iblis. Dan pada saat iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menangis. Para malaikat menangis waktu iblis diusir Allah dari surga itu. Dan iblis bersumpah untuk menggelincirkan setiap manusia dari jalan yang lurus. Nah itu makanya iblis waktu hendak bertobat, mendatangi Nabi Musa, pengen tahu gimana caranya bertobat. Kata Nabi Musa, sujud saja pada makamnya Nabi Adam, tidak mau dia. Iblis tidak marah pada Nabi Musa, iblis tidak marah pada Nabi Muhammad. Meskipun pada waktu kelahiran Nabi Muhammad diceritakan bahwa iblis menangis. Kenapa iblis menangis pada waktu Nabi Muhammad lahir? Karena ini manusia paling mulia ini, Nabi penutup ini akan banyak menyelamatkan jiwa manusia dari api neraka. Sementara iblis menggelincirkan manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya di neraka. Dan dengan kelahiran Nabi Muhammad, banyak manusia terselamatkan dari api neraka. Makanya iblis menangis. Tapi iblis tidak benci pada Nabi Muhammad, tidak benci pada Nabi Musa. Dia benci pada Nabi Adam yang membuatnya terusir dari surga. Lepas dari cerita itu, kita ambil iktibar pelajaran bahwa iblis saja punya niatan untuk bertobat. Apalagi kita ini manusia, kapan bertobatnya? Yang belum sholat, ya sudah, ayo sholat. Yang tidak pernah puasa, ayo puasa. Yang tidak pernah mengaji, sekali-sekali mengaji. Yang masih bergelimang noda dan dosa, ya sudah, ayo berhenti. Leren, berhenti. Yang masih maksiat, ya bertobatlah sedikit-sedikit. Kalau tidak bisa langsung, sedikit-sedikit bertobat. Untuk kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, cinta pada orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Allah suka, sayang sekali pada orang yang senantiasa bertobat, istighfar, dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, selalu berusaha membersihkan diri. Itu baik teman. Sekian bincang-bincangnya, semoga menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.